Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ajalnya sudah dekat, Abul Qasim Al-Junaid menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membentangkan meja dan mempersiapkan makanan. Aku ingin menghembuskan nafasku yang terakhir ketika sahabat-sahabatku sedang menyantap seporsi sop. Abul Qasim Al-Junaid berkata, kesakitan pertama menyerang dirinya. Berilah aku air untuk bersuci. Ia meminta kepada sahabat-sahabatnya. Tanpa disengaja mereka lupa membersihkan sela-sela jari tangannya. Atas permintaan Abul Qasim Al-Junaid sendiri, kekhilafan ini mereka perbaiki. Kemudian Abul Qasim Al-Junaid bersujud sambil menangis. Wahai pemimpin kami, murid-muridnya menegurnya. Dengan semua pengabdian dan kepatuhanmu kepada Allah seperti yang telah engkau lakukan, mengapakah engkau bersujud pada saat-saat seperti ini? Tidak pernah aku merasa perlu bersujud daripada saat-saat ini, jawab Abul Qasim Al-Junaid. Kemudian Abul Qasim Al-Junaid membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa henti-hentinya. Dan engkau pun membaca Al-Quran? Salah seorang muridnya bertanya. Siapakah yang lebih berhak daripadaku membaca Al-Quran? Karena aku tahu bahwa sebentar lagi catatan kehidupanku akan digulung dan akan kulihat pengabdian dan kepatuhanku selama 70 tahun tergantung di angkasa pada selai benang. Kemudian angin bertiup dan mengayunkan ke sana kemari, hingga aku tak tahu apakah angin itu akan memisahkan atau mempertemukanku dengannya. Di sebelahku akan membentang tebing pemisah surga dan neraka, dan di sebelah yang lain malaikat maut. Hakim yang adil akan menantikanku di sana, teguh tak tergoyahkan di dalam keadilan yang sempurna. Sebuah jalan telah terbentang di hadapanku, dan aku tak tahu kemana aku hendak dibawa. Setelah tamat dengan Al-Quran yang dibacanya, dilanjutkannya pula 70 ayat dari surat Al-Baqarah. Kesakitan kedua menyerang Abul Qasim Al-Junaid. Sebutlah nama Allah, sahabat-sahabatnya membisikkan. Aku tidak lupa, jawab Abul Qasim Al-Junaid. Tangannya meraih tasbih dan keempat jarinya kaku mencengkeram tasbih itu, sehingga salah seorang muridnya harus melepaskannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Abul Qasim Al-Junaid berseru, kemudian menutup matanya dan sampailah ajalnya. Ketika jenayahnya dimandikan, salah seorang yang ikut memandikannya bermaksud membasuh matanya. Tetapi sebuah suara di langit mencegah. Lepaskanlah tanganmu dari mata sahabatku. Matanya tertutup bersama nama-namaku dan tidak akan dibukakan kembali kecuali ketika dia menghadapku nanti. Kemudian ia hendak membuka jari-jari Junaid untuk dibasuhnya. Sekali lagi terdengar suara mencegah. Jari-jari yang telah kaku bersama namaku tidak akan dibukakan kecuali melalui perintahku. Ketika jenazah Abul Qasim Al-Junaid diusung, seekor burung merpati berbulu putih hinggap di sudut peti matinya. Percuma saja para sahabat mencoba mengusir burung itu, karena ia tak mau pergi. Akhirnya burung itu berkata, janganlah kalian menyulitkan diri kalian sendiri dan menyusahkan aku. Cakar-cakarku telah tertancap di sudut peti mati ini oleh paku cinta. Itulah sebabnya aku hinggap di sini. Janganlah kalian bersusah payah. Sejak saat itu,
jasadnya dirawat oleh para malaikat. Jika bukan karena kegaduhan yang kalian buat, niscaya jasad Abul Qasim Al-Junaid telah terbang ke angkasa sebagai seorang elang putih bersama-sama dengan kami. Demikianlah kisah Imam para Sufi Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.